Halo adik-adik, khususnya adik-adik kami yang kelas 11 IPA. Kita bertemu kembali di channel saya, Simson Sipayung. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang trigonometri, khususnya rumus jumlah dan selisih sudut. Baik, kita mulai. Jadi rumus jumlah dan selisih sudut, ya, yang pertama untuk sinus A ditambah B, itu penjabarannya adalah sin A cos B ditambah cos A sin B. Nah, kemudian untuk sin A dikurang B, itu sama dengan sin A dikali cos B dikurang cos A dikali sin B. Lalu untuk cos, ya, cos A ditambah B, itu sama dengan cos A cos B dikurang sin A sin B. Kemudian untuk cos A kurang B, sama dengan cos A cos B ditambah sin A sin B. Nah, kemudian untuk tangen A tambah B itu sama dengan tangen A ditambah tangen B per 1 kurang tangen A dikali tangen B. Lalu untuk tangen A kurang B itu sama dengan tangen A dikurang tangen B per 1 tangen A kali tangen B. Nah, jadi inilah rumus jumlah dan selisih sudut. Nah, supaya lebih jelas, mari kita kerjakan soal nomor 1 dengan menggunakan rumus penjumlahan dua sudut. Tentukanlah nilai sin 75, kemudian nilai cos 75, lalu tangen 105. Nah, jadi kita ketahui bahwa sin 75 ini bukan merupakan sudut istimewa. Lalu bagaimana cara menghitungnya? Kita gunakan rumus jumlah dan selisih ini, ya. Nah, coba saya tuliskan di sini ya. Jadi bagian yang A, ya, sin 75, ya, itu kan sama dengan, ya, sin 45 ditambah 30, ya. Jadi sin 45 ditambah 30 itu kan sama dengan 75, ya. Nah, jadi kita gunakan rumus jumlah pada sin, ya. Jadi yang ini, ya, di mana sin A plus B sama dengan sin A cos B ditambah cos A sin B. Nah, jadi ini kita jabarin menjadi sinus 45 dikali cos 30 ditambah cos 45 dikali cos dikali sin 30, ya. Jadi ini ya, ini, ya. Jadi ini cos 45 dikali dengan sin 30, ya. Nah, itu. Jadi itu penjabarannya. Nah, selanjutnya kita tahu bahwa nilai sin 45 adalah setengah akar 2, ya. Kemudian nilai cos 30 adalah setengah akar 3. Kemudian ditambah cos 45 nilainya adalah setengah akar 2. Kemudian sin 30 setengah. Nah, kita kalikan. Ini menjadi setengah kali setengah 1/4 akar 2 kali akar 3 akar 6 ditambah setengah kali setengah 1/4, ya. Ini dikali akar 2, ya. Jadi 1/4 akar 2. Nah, ini bisa kita tuliskan seperti ini. Jadi sama dengan 1/4, ya, buka kurung akar 6 ditambah dengan akar 2. Itulah dia, ya. Jadi sin 75. Itu. Nah,
Kita lanjut untuk cos ya. Jadi untuk cos ya di sini saya tuliskan bagian yang B. Cos 75 itu kan sama dengan cos 45 ditambah 30 ya. Jadi ini rumus jumlah cos. Jadi kita pakai yang ini ya. Nah, sekarang kita tuliskan. Jadi hasilnya itu adalah cos 45 dikali cos 30. Nah, karena di sini tambah, maka di sini menjadi kurang ya. Sin 45 kemudian sin 30. Oke, kita hitung nilainya cos 45 berapa? Setengah akar 2. Kemudian cos 30 setengah akar 3 dikurang sin 45 setengah akar 2 sin 30 setengah ya. Ini kita kalikan setengah kali setengah seperempat akar 6 ya, akar 2 kali akar 3 akar 6. Kemudian setengah kali setengah seperempat ya. Lalu ada akar 2 ya. Jadi kalau bisa kita tuliskan ini seperempat buka kurung akar 6 dikurang akar 2. Itu. Jadi untuk nilai cos 75. Nah, sekarang bagian yang C ya, itu tangen 105 ya. Nah, tangen 105 itu kan sama dengan tangen 60 ditambah 45 ya. Jadi ini kita gunakan rumus jumlah pada tangen ini ya. Jadi berarti kita ini kita tuliskan jadi sama dengan tangen 60 ya. Di sini tangen 60 kemudian ditambah tangen 45 lalu per 1 dikurang tangen 60 dikali dengan tangen 45 ya. Nah, kemudian kita hitung nilainya ya. Tangen 60 itu adalah akar 3 ya. Jadi tangen 60 sama dengan di sini akar 3. Kemudian tangen 45 1 ya. Nah, ini per ini 1 dikurang tangen 60 akar 3 ya. Ini kemudian tangen 45 ya. Itu 1. Nah, jadi ini kita rasionalkan ya. Ini kita kali dengan ya, 1 ditambah akar 3 per 1 ditambah akar 3 ya. Itu merasionalkan. Nah, sekarang kita hitung ya. Jadi ini sama dengan akar 3 tambah 1 kuadrat ya. Jadi ini berarti akar 3 tambah 1 dikuadratkan ya. Karena akar 3 tambah 1 ya. Itu dikali lagi dengan 1 tambah akar 3. Jadi sama dengan akar 3 tambah 1 kuadrat. Nah, kemudian yang di bawah ini, jadi kamu tahu bahwa ini ya, bahwa A min B dikali dengan A plus B itu sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat ya. Jadi bisa kita gunakan rumus ini ya untuk yang bagian penyebutnya. Berarti kan ini A-nya ya, ini B-nya ya. Nah, jadi 1 ini kan nggak mempengaruhi lagi ya. Sudah akar 3 kali 1 kan akar 3. Nah, berarti 1 kuadrat kan 1. Ya, ini 1 kuadrat 1 dikurang akar 3 kuadrat. Itu adalah 3 ya. Nah, kemudian kita sederhanakan lagi ya. Jadi di sini saya tuliskan ya akar 3 tambah 1 kuadrat. Nah, berarti
kita jabarin akar 3 kuadrat, berarti kan 3 ya. Nah, kemudian ditambah 2 kali akar 3 kali 1 ya. 2 kali akar 3 kali 1, berarti ini 2 akar 3 ditambah 1 kuadrat 1. Nah, per ini kita hasilkan 1 kurang 3 min 2. Nah, kemudian ini 3 tambah 1, 4 tambah 2 akar 3 dibagi dengan min 2 ya. Lalu kita sederhanakan 4 bagi min 2, min 2, 2 dibagi min 2, min 1 akar 3 ya. Jadi satunya enggak perlu ditulis. Nah, itulah dia untuk soal nomor 1. Baik, kita lanjutkan soal nomor 2. Dengan menggunakan rumus selisih dua sudut, tentukan nilai dari A. Sin 15 derajat, B. Cos 15 derajat, C. Tangen 3S kurang 2Y. Ya, jadi kita menggunakan rumus selisih dua sudut. Nah, bagian yang A, sinus 15 derajat, kita ubah menjadi sinus 45 derajat dikurang 30 derajat ya. Jadi kita ubah menjadi selisih dua sudut istimewa. Nah, lalu sesuai dengan rumus di awal tadi bahwa selisih sudut untuk sinus yaitu sinus 45 derajat kemudian cos 30 derajat dikurang cos 45 derajat sinus 30 derajat. Nah, lalu kita ketahui sin 45 itu adalah setengah akar 2 dikali cos 30 itu adalah setengah akar 3. Kemudian dikurang cos 45 itu setengah akar 2. Kemudian sin 30 adalah 1/2. Nah, kemudian kita kalikan setengah akar 2 dikali setengah akar 3 yaitu 1/4 akar 6. Dikurang setengah akar 2 dikali setengah 1/4 akar 2. Nah, kita bisa tuliskan di mana 1/4 ini kita keluarin berarti 1/4 jika kurung akar 6 dikurang akar 2. Itulah bagian yang A. Nah, lanjut bagian yang B. Cos 15 derajat kita ubah menjadi cos 45 derajat dikurang 30 derajat ya. Jadi kita kondisikan selisih dua sudut istimewa. Nah, kemudian untuk selisih cos kita jabarkan yaitu cos 45 derajat cos 30 derajat ditambah ya untuk cos jika selisih maka penjabarannya jadi selisih atau kurang penjabarannya menjadi tambah ya. Jadi kemudian di sini sin 45 derajat sinus 30 derajat. Nah, cos 45 setengah akar 2, kemudian cos 30 setengah akar 3, ditambah sin 45 setengah akar 2, kemudian sin 30 setengah. Lalu kita kalikan. Nah, ini kita peroleh setengah akar 2 kali setengah akar 3, 1/4 akar 6, ditambah setengah akar 2 dikali setengah 1/4 akar 2. Nah, ini bisa kita tuliskan
menjadi ya seperempatnya kita keluarkan. Jadi seperempat buka kurung akar 6 ditambah akar 2. Baru kita tutup kurung. Nah, inilah dia bagian yang B. Nah, selanjutnya untuk yang C, ya, yang C, tangen 3S dikurang 2Y, ya, itu sama dengan, ya, jadi rumus selisih untuk tangen, ya, kita jabarkan, itu adalah tangen 3S dikurang tangen 2Y per, ya, 1 dikurang tangen 3S dikali tangen 2Y. Ya, inilah dia. Ini ya, seharusnya 1 tambah ya. Ini ya, jadi 1 tambah tangen 3S dikali tangen 2Y. Nah, inilah dia untuk soal nomor 2. Baik, kita lanjutkan soal nomor 3. Diberikan dua buah sudut A dan B dengan nilai sinus masing-masing adalah sin A sama dengan 4/5 dan sin B sama dengan 12/13. Sudut A adalah tumpul, sedangkan sudut B adalah sudut lancip. Tentukan nilai dari sin A tambah B, kemudian nilai dari sin A dikurang B. Nah, jadi sebelum kita jawab, kita garis bawahi ya, bahwa sudut A adalah sudut tumpul. Nah, jadi sudut tumpul ini berarti adalah di kuadran 2 ya. Nah, di kuadran 2 untuk sinus itu bernilai positif. Nah, sementara untuk cos tangen itu bernilai negatif. Nah, kemudian sudut B adalah sudut lancip. Nah, sudut lancip ini adalah di kuadran 1. Nah, kuadran 1 ya. Kuadran 1 itu antara 0 sampai 90 ya. Jadi 0 sampai 90. Kemudian kuadran 2 ini adalah 90 sampai 180 ya. Nah, di kuadran 1 sinus, cos, tangen itu bernilai positif. Nah, itu ya. Nah, kemudian di sini diketahui bahwa sinus A sama dengan 4/5. Jadi coba kita gambarkan segitiga siku-sikunya ya. Ini siku-siku di sini. Sudut A-nya di sini ya, sudut A-nya. Ini sudut A. Nah, sinus A sama dengan 4/5 ya. Jadi untuk sinus ini adalah demi ya, demi berarti depan miring ya, depan miring. Nah, jadi berarti perbandingan sisi depan ya, sisi depan sudut dan sisi miringnya. Nah, sisi depannya adalah 4 ya. Jadi ini 4, kemudian miring ini 5. Nah, sisi yang ini kita cari dengan Pitagoras ya. Nah, kita Pitagoraskan, nanti kita peroleh itu adalah di 3 ya. Jadi triple Pitagoras 3, 4, 5 ya. 3, 4, 5. Nah, kemudian kita peroleh dari sini nilai cos ya. Jadi cos A sama dengan, nah untuk cos itu adalah sami ya, jadi sami, samping miring ya, sami. Nah, samping miring. Nah, samping sudutnya ini adalah berarti 3 ya. Nah, di sini 3 per miringnya itu adalah 5. Nah, jadi karena kemudian kita perhatikan bahwa A ini adalah sudut tumpul. Nah, kita tahu bahwa nilai cos adalah
negatif ya. Jadi ini negatif 3/5 ya. Jadi kita buat di sini negatif 3/5 ya. Nah, jadi kita gini ya, seperti ini kita rapikan dulu ya. Jadi nilai cos A adalah negatif 3/5 ya. Nah, itu ya. Itu untuk nilai cos A. Nah, kemudian untuk sin B ya, ini sin B sama dengan 12/13. Kita buat segitiganya di sini ya. Ini segitiga-segitiga. Ini di sini B. Nah, sinus itu adalah depan miring ya, depan per miring ya. Berarti depannya sudut B ini 12 ya. Kemudian miringnya yang depan siku-siku 13. Nah, nanti kita sisi yang ini kita cari dengan Pitagoras ya. Jadi nanti ketemunya itu adalah 5 ya. Jadi triple Pitagoras ya. Jadi 5, 12, 13 ya. Jadi ini sisinya yang ini adalah 5. Nah, dari sini kita dapat nilai cos B. Nah, cos B berarti kan cos itu adalah samping miring, samping per miring ya. Jadi sampingnya 5, ini per miringnya 13. Nah, lalu kita perhatikan bahwa sudut B ini adalah sudut lancip. Itu artinya berada di kuadran 1. Ya, berarti nilai sin cos tan adalah positif. Nah, berarti ini nilai cos B adalah 5/13. Nah, setelah itu baru kita jawab soal yang A ya. Untuk yang A, ini soal yang A, sinus A plus B, ya, sesuai dengan rumus jumlah sinus, kita jabarin menjadi sin A cos B ditambah cos A sin B. Nah, kita lihat ya, sin A di sini adalah 4/5 ya, ini. Kemudian ya, 4/5, kemudian cos B. Nah, ini ya, cos B itu adalah 5/13. Nah, lalu ditambah dengan cos A ya. Jadi di sini nilai cos A ini ya negatif 3/5. Jadi negatif 3/5 dikali sin B ya. Sin B 12/13. Nah, ya, kita kalikan ya, 4 kali 5 20/5 kali 13 65. Kemudian ini adalah plus kali min ya. Jadi dikurang 3 kali 12 36 per 65. Maka ini sama dengan 20 kurang 36 negatif 16/65. Nah, inilah dia jawaban yang A. Lalu jawaban yang B, untuk sinus A kurang B, ya, itu penjabarannya sinus A cos B dikurang cos A sin B, ya. Nah, sin A adalah 4/5 ya, 4/5. Jadi di sini sin A 4/5. Kemudian cos B itu adalah ini ya. Jadi cos B 5/13 dikurang cos A. Nah, cos A ini ya negatif 3/5 ya. Ini negatif 3/5. Negatif 3/5. Kemudian dikali sin B. Sin B ini ya 12/13 ya. 12/13. Nah, ini kita peroleh, kita kalikan 4 kali 5,
20/65. Nah, di sini negatif dikali negatif jadi positif. Ya, ini 3 kali 12, 36/65. Lalu kita jumlahkan 20 tambah 36, 56/65. Ya, jadi inilah dia jawaban dari soal nomor 3. Baik, kita lanjutkan soal nomor 4. Diberikan dua buah sudut A dan B dengan nilai sinus masing-masing adalah sin A 3/5 dan sin B sama dengan 12/13. Sudut A dan B adalah sudut lancip. Maka tentukanlah nilai dari cos A plus B. Nah, jadi sebelum kita jawab pertanyaannya, kita garis bawahi bahwa sudut A dan B adalah sudut lancip. Nah, berarti ini adalah di kuadran 1. Ya, jadi di kuadran 1 baik sinus, cos, tangen itu adalah bernilai positif. Ya, jadi sin cos tangen bernilai positif. Nah, selanjutnya di data soal diketahui bahwa sinus A adalah 3/5 ya. Jadi kita coba gambarkan segitiga siku-sikunya ya. Jadi ini ya, siku-sikunya di sini, sudut A-nya ini. Nah, kita tahu bahwa sinus itu adalah sami ya. Jadi sinus itu adalah demi ya, demi ya. Sinus adalah demi, depan per miring. Nah, coba kita perbaiki ya. Jadi sinus adalah demi, depan per miring ya. Nah, berarti sinus A 3/5, berarti depannya sudut yang ini adalah 3, kemudian 5 adalah miringnya ya, yang depan siku-siku 3/5. Nah, sisi yang ini kita cari dengan Pitagoras ya, atau kita ingat triple Pitagoras 3, 4, 5. Berarti sisi yang ini adalah 4. Nah, itu. Nah, dari sini kita dapatkan nilai cos A. Cos A itu kan sami samping miring. Nah, sampingnya adalah 4 ya, ini. Kemudian miringnya adalah 5. Nah, lalu kita lihat bahwa A dan B itu adalah sudut lancip ya, di mana nilai cos adalah positif. Maka cos A adalah 4/5. Lalu yang kedua, sinus B 12/3 ya. Kita gambarkan di sini ya, segitiga siku-sikunya. Nah, ini sudutnya B ya. Nah, di sini sinus B 12/13. Nah, di mana sinus itu adalah depan miring ya, depan per miring. Berarti yang depannya sudut ini, ya ini sisi ini adalah 12. Kemudian siku-sikunya di sini, berarti miringnya ini ya, 13 ya. Nah, kita sekarang cari sisi yang ini. Nah, sisi yang ini kita pakai Pitagoras ya, atau kalau mau lebih cepat ingat triple Pitagoras 5, 12, 13. Nah, berarti ini sisinya adalah 5. Nah, dari sini kita dapat nilai cos B itu sama dengan, nah, nilai cos B itu, cos itu adalah sami, samping per miring. Nah, sampingnya adalah 5, ya, miringnya adalah 13. Nah, kemudian kita jawab ya pertanyaannya, tentukan nilai dari cos A plus B. Nah, kemudian bahwa cos A plus B itu penjabarannya adalah cos A cos B
ya, dikurang sin A, sin B, ya, sin A, sin B. Nah, kemudian sama dengan cos A kita ketahui tadi adalah nilainya ini 4/5. Nah, cos B kita ketahui nilainya 5/13. Ya. Kemudian sin A ya 3/5 ya. Sin A 3/5. Lalu sin B 12/13 ya. Ini sin B 12/13. Nah, lalu kita kalikan 4 kali 5 20, 5 kali 13 65 dikurang 3 kali 12 36 ya. 5 kali 13 65. Jadi ini sama dengan 20 kurang 36 ini 16/65 ya. Jadi nilainya adalah negatif 16/65. Nah, itulah dia pembahasan kita tentang rumus jumlah dan selisih trigonometri. Ya, semoga bermanfaat. Terima kasih.